Enak banget. Mari kita buat. Ini dia resepnya, yaitu 7 buah bawang putih, seruas jahe, lalu tambahkan garam sedikit. Lalu kita ulek sampai halus. Jadi fungsinya ini adalah untuk memarinasi ayam, untuk menghilangkan rasa bau dan bau yang tidak sedap lah, supaya ayamnya juicy juga. Setelah halus kita campurkan dengan air. Lalu tambahkan setengah bungkus ladaku, roiko juga setengah bungkus. Kemudian tambahkan lagi bumbu marinasi desaku setengah bungkus. Fungsi bumbu marinasi desaku ini itu untuk menguatkan rasa ya guys. Ini adalah resep andalan saya. Kemudian tambahkan sedikit garam. Setelah itu kita gaul, kita baluri ke seluruh ayam. Gaul-gaul sampai merata. Setelah kita gaul, kita simpan selama 1 harian. Kemudian saya simpan ke dalam kulkas. Dan langkah selanjutnya kita kembali ke bagian pertepungan. Saya menggunakan cakra kembar protein tinggi sebanyak setengah kilo. Kemudian kita tambahkan lagi ladaku sebanyak 1 bungkus. Ini fungsinya untuk tepungnya supaya ada rasa. Kemudian roiko lagi sedikit. Kemudian tambahkan lagi garam setengah sendok. Baru digaul pakai whisk. Kalau tidak ada whisk pakai tangan juga boleh ya. Digaul sampai tercampur merata ke semua tepungnya. Ini adalah tahap penepungan. Setelah 1 jam ayamnya kita marinasi, kemudian kita pindahkan ke tepung, kita gaul perlahan-lahan, pelan-pelan, dan tidak usah ditekan-tekan ya guys, untuk menghasilkan crispy yang banyak. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Ya, ini adalah air dingin, air es juga bisa, tapi saya menggunakan air dingin. Lalu biarkan selama 1 menit. Kemudian kita gaul lagi. Ini adalah pendepungan pertama. Fungsinya kenapa kita rendam selama 1 menit, yaitu untuk supaya ayamnya itu meresap ke tepungnya. Sembari kita menunggu ayamnya terendam dalam air, kita panaskan minyak di dalam kompor. Nah, ini sudah 1 menit ya guys. Kemudian kita tuang lagi ke dalam tepung yang tadi. Kita tuang. Ini adalah proses penepungan kedua, dan caranya sama seperti yang pertama tadi. Kita gaul, tidak perlu ditekan-tekan ya guys. Digaul perlahan supaya dia menghasilkan crispy yang banyak. Nah, di sini saya mau cerita sedikit ya guys, kenapa saya pakai tepung protein tinggi. Karena ini adalah hasil dari coba-coba saya, dan menurut saya tepung cakra kembar lah yang menghasilkan crispy yang banyak. Kemudian setelah kita gaul, kita masukkan lagi ke dalam air dan kita biarkan lagi selama 1 menit supaya sama stepnya yang tadi, supaya tepungnya menempel ke ayamnya. Lalu kita diamkan juga selama 1 menit. Kemudian inilah penepungan ketiga ya guys, sama ulangi juga, masukkan ke tepung bumbu yang tadi. Kemudian kita gaul perlahan. Di sini juga bisa ya guys, kalau kita ingin menghasilkan crispy yang banyak, kita dapat mengulangi hal yang seperti ini, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi di sini saya hanya membuatnya 3 kali saja. Karena untuk dikonsumsi sendiri. Resep ini cocok untuk jualan serta buat ibu-ibu yang suka masak di rumah. Nah, kunci dari berhasilnya ayam crispy ini yaitu terletak pada yang pertama seperti saya bilang tadi, tepung cakra kembar protein tinggi, kemudian teknik perendamannya selama 1 menit, dan yang terakhir yaitu teknik kita menggaul juga ya guys. Nah, ini dia guys hasil dari 3 kali penepungan. Sudah nampak crispy banyak sekali. Sebelum kita menggoreng, kita tes dulu minyaknya sudah panas apa belum ya. Kita letakkan sedikit tepung, kemudian kita masukkan ayamnya. Kita masukkan dan kita goreng selama kurang lebih 15 menit dengan suhu minyak panas 160 derajat sampai 180 derajat. Dalam teknik penggorengan ya guys, diusahakan minyaknya banyak sampai ayamnya tenggelam untuk mendapatkan tingkat kematangan yang sempurna. Nah, ini dia guys penampakan setelah 7 menit. Sambil kita cek juga apinya ya guys, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Dan jangan lupa juga kita balik, hanya sekali aja ya guys dibaliknya, agar ayamnya tidak hancur kalau keseringan kita membaliknya. Nah, ini ayam kita sudah matang ya guys setelah 15 menit.
dan kita bisa melihatnya dari buihnya sudah tidak ada lagi. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Nah guys, sembari kita menunggu ayamnya tiris dari minyaknya, di sini saya juga ada tips. Sebelum kita melanjutkan penggorengan ayam kedua, usahakan kita saring dulu tepung yang tadi untuk memisahkan gumpalan-gumpalan sehingga menghasilkan tepung yang halus sempurna seperti yang baru. Nah ini dia guys, contohnya tidak disaring, dia ada hitam-hitam. Ini kan kalau dimakan gak enak gitu, pahit dan tidak enak dimakan. Kemudian selesai kita menggoreng, kita harus usahakan minyaknya disaring ya guys, karena akan ada kotoran-kotoran seperti ini menempel ke ayamnya. Setelah ayamnya tadi tiris, kita pindahkan ke dalam piring yang ada tisunya guys, untuk mengurangi kadar minyaknya yang berlebihan. Nah ini dia guys, hasilnya crispy, garing, juicy, meresap sampai ke dalam-dalam bumbunya. Di sini saya panggil jurinya, yaitu suami saya, untuk mencobanya. Masih kepanasan dia guys. Dan dia mau makan pakai sambal geprek buatan saya. Gimana? Aduh enaknya. Di next video kita akan bikin sambal geprek dari saya guys. Sekian video dari saya guys, semoga bermanfaat. Di next video kita akan membuat resep yang baru. Tolong bantu dengan share, like, dan komen. Bye bye.